Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah. Di sini saya akan menceritakan kisah sejarah keteladanan Nabi dan sahabat, yaitu tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq digigit ular di Gua Sur. Dalam perspektif kesetiaan Abu Bakar, sini saya akan menggunakan suara Abu Bakar, yaitu suara lembut, dan ular yaitu mendesis dengan suara yang keras. Sebelum saya bercerita, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Abi pergi membeli obat, dan lupa membeli solar. Itu kisah Nabi dan sahabat tentang Abu Bakar digigit ular. Imam pergi ke rumah Tia dengan semangat. Abu Bakar orangnya setianya kepada Nabi Muhammad. Duduk berdua dengan Nana, dan lupa minum air gula. Daripada hati gundah gulana, mending dengarkan aku bercerita. Dalam sinopsis, dalam kisah itu diceritakan bahwa Abu Bakar merupakan seorang pedagang yang sukses dari Bani Taim. Ia adalah seorang terpelajar, pandai menulis dan membaca, serta suka puisi. Abu Bakar diceritakan suka menghadiri pameran tahunan di Ukaz dan biasa ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Setelah udah masuk Islam, Abu Bakar jadi orang yang selalu dekat dengan Nabi Muhammad. Untuk kepentingan Islam, pada peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW. Kisah itu bermula pada saat Nabi Muhammad dan Abu Bakar mengetahui bahwa orang-orang Quraisy mengejarnya, sehingga mereka memutuskan untuk berlindung di sebuah gua di Bukit Sur. Gua ia dikenal dengan nama Gua Sur. Abu Bakar adalah sahabat yang paling setia, ikhlas dan penuh kecintaan turut menemani Rasulullah. Dia adalah sahabat yang paling mulia di antara sahabat yang lain. Gua Sur adalah gua yang dihuni oleh binatang-binatang melata yang liar dan sering kali ditempati oleh ular-ular yang berbisa. Sebelum Rasulullah memasuki gua ia, Abu Bakar berkata dengan suara lembut, "Demi Allah, janganlah engkau masuk ke dalam gua ia sampai aku yang memasukinya dulu. Kalau ada sesuatu perkara yang buruk, maka akulah yang kena dulu, bukan engkau, wahai Rasulullah." Abu Bakar pun masuk ke gua ia dan mengecek terlebih dahulu ke dalamnya, membersihkan batu-batu dan memindahkan binatang-binatang liar dianggap berbahaya. Ketika merasa cukup aman, ia pun berkata, mempersilahkanlah Rasulullah masuk ke dalam. Pada saat Abu Bakar merasa khawatir dengan keselamatan Rasulullah, karena dia berkali-kali melihat pemuda-pemuda Quraisy yang mengejarnya. Kekhawatiran itu tidak dapat ia sembunyikan dari muka Abu Bakar, hingga terlihat oleh Rasulullah. Untuk menenangkan Abu Bakar, Rasulullah bersabda, "Jangan kau berduka, sesungguhnya Allah bersama kita." Kejadian ini ada dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 40. Karena dalam perjalanan yang melelahkan, Rasulullah tertidur dalam pangkuan Abu Bakar. Saat Rasulullah tertidur, Abu Bakar melihat sebuah lubang yang merupakan rumah dari ular berbisa tempat di samping dia duduk. Abu Bakar pun menutup lubang ia dengan salah satu kakinya. Seketika ia juga ular berbisa ia menggigitnya. Sedang berbar, Rasulullah pun terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" Abu Bakar pun berkata, "Tentu saja tidak. Wahai engkau Allah, saya ikhlas mengikuti engkau kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lantas mengapa engkau menjatuhkan air mata itu?" bertanyanya Rasulullah kepada Abu Bakar. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah."
dan racunnya mengejalar begitu cepat ke dalam tubuhku. Jawab Abu Bakar. Nabi Muhammad pun berbicara kepada ular tersebut. Tahukah engkau, wahai ular, jangankan kaki Abu Bakar, rambutnya pun haram kau sakiti. Apakah engkau tidak mengerti bahwa aku adalah utusan Allah? Tanya Rasulullah. Pembicaraan Rasulullah dengan ular tersebut didengar oleh Abu Bakar. Ular ia pun menjawab dengan mendesis, "Ye, aku ngerti engkau, wahai utusan Allah. Bahkan ribuan tahun yang lalu, ketika Allah berfirman, barang siapa yang memandang kekasihku Muhammad dengan penuh kecintaan, sudah pantaslah ia memasuki syurgaku. Aku pun berdoa memohon pada Allah, ya Allah yang maha pengasih, berilah aku kesempatan memandang wajah kekasihmu dengan penuh kecintaan." Lanjut sang ular. Allah berfirman, pergilah ke Jabal Sur, sungguh di sana kekasihku akan datang pada waktunya. Ular itu pun mendesis, ribuan tahun ku menunggu di situ. Selama itu aku menahan kerinduan untuk berjumpa dengan engkau, wahai Rasulullah. Namun ketika aku hendak keluar, kaki Abu Bakar menutupi lubang rumahku. Maka ku gigitlah dia. Aku sama sekali tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku hanya ingin bertemu dengan kekasih Allah. Jawab ular ia. Baiklah, lihatlah ini, lihatlah wajahku, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun segera memeriksa pergelangan kaki Abu Bakar dengan mengagungkan nama Allah. Nabi Muhammad mengusap bekas gigitannya dengan ludahnya. Seketika rasa sakit ia hilang, tak berbekas, dan kaki Abu Bakar pun kembali pulih. Demikianlah salah satu mukjizat yang diberi Allah kepada Nabi Muhammad untuk mengobati kaki Abu Bakar yang tergigit ular. Semoga dari kisah itu kita senantiasa berdoa untuk Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk kerinduan kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum saya mengakhiri cerita tadi, izinkan saya untuk berpantun. Ibu sibuk menanak nasi untuk keluarga. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih untuk para hadirin semua. Pergi ke sawah naik sepeda tua dikasih Mia. Terima kasih untuk semua telah dengarkan cerita saya. Pak Dullah diberikan kopiah, dijahit dulu biar utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.